Punya budget 25.000 emang bisa masak? Bisa lah sana. Nah, itu adalah budget 25.000 masak goreng lawak pakai jari yang sana. Nah, Anda penasaran sama tutorialnya, sama bumbunya? Nah, simak videonya sampai selesai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Epi Irma Suryani ya. Channelnya anak kos-kosan. Oke. Nah, jangan lupa buat penyemangat kita bikin video, tolong disupport video kita, di like, di subscribe ya. Dan untuk saran dan masukannya boleh ditinggalkan di kolom komentar. Kita dengan senang hati menerima saran dan masukannya untuk kemajuan video-video kita ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan bikin masak-masakan lagi ya. Anak kos masak ikan apa namanya dah? Ini namanya kalau saya ikan selar ya. Nih, ada setengah kilo ikan selar yang udah saya bersihkan. Kalau saya lumuri sama jeruk nipis ya biar nggak amis gitu. Nanti ikan ini mau kita goreng ya. Untuk campurannya saya mau kasih nih obat penambah nafsu makan. Ini ada jengkol setengah matang ya, nggak terlalu muda dan juga nggak terlalu tua gitu. Sedang enak-enaknya digoreng. Jadi di atas jengkol buat lalapan ya, di atas itu sedikit nih. Teksturnya tuh udah mulai keras tapi nggak terlalu keras. Pokoknya enak deh kalau digoreng, bikin makannya nambah lagi. Nih ya. Kalau anak kos kan jauh dari kampung halaman. Kalau ketemu masakan ini udah terasa pulang kampung beneran ya ke Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau masak di cabai ini tuh, ikan goreng itu, nih, pakai cabai keriting ya. Kita masaknya pakai cabai keriting. Nah, cabai keritingnya kira-kira 1 on. Atau sesuai selera, cabai keriting 1 on. Bawang merah kira-kira 7 butir, tambah bawang putih 1 siung ya, karena kecil-kecil ya. Terus ini untuk cabai rawit, karena emang saya orang suka pedas ya. Saya tambahin cabai rawit hijau. Tapi saya nggak suka cabai jabla itu, yang cabai gede-gede itu saya tidak suka. Karena setiap saya makan cabai yang gede itu saya mules ya, maka saya pakai cabai rawit hijau. Alhamdulillah kalau cabai rawit hijau ini aman ya. Terus setengah tomat. Setengah aja cukup, karena cabainya cuma 1 on ya. Terus campurannya kita tambahin tahu ya. Anak kos-kosan pasti tahu nggak ketinggalan. Nah, sekarang kita akan haluskan cabainya dulu. Nih, cabainya diulek ya, pakai ulakan. Yuk, kita ulek dulu cabenya. Pakai ulakan. Ini kita sisihkan dulu ya. Kita akan haluskan nih cabai keritingnya ya dengan ulakan. Saya kalau orang Padang pakainya cobeknya begini, batuk ulakan begini ya. Kalau orang Padang itu harus bisa ngulak cabai ya. Makanya saran saya buat anak-anak muda, khususnya buat anak-anak yang masih perawan gitu. Jangan lupa belajar mengulak cabai, karena orang Padang itu kalau nggak bisa ngulak cabai, gimana ya cara ngomongnya ya? Berarti tandanya belum bisa dibilang pandai memasak ya. Sebelum kita ulek nih, kita potek-potekin dulu cabenya. Ya, yo gadi-gadi Minang, belajar ngulak cabai ya. Walaupun sekarang zaman serba praktis ya, tapi kalau ulakan sendiri itu rasanya beda gitu. Biar suaminya nanti kalau punya suami, biar suaminya jadi betah makan di rumah, seleranya nggak berpindah ke warung nasi ya. Gitu. Cuma saran saya aja sih. Kalau soal sambalnya ini mas sesuai selera ya. Sekarang udah ada blender juga, di blender juga nggak apa-apa. Cuman saya emang dari dulu sukanya kalau masak itu diulek ya. Sebelum kita ulek, kita tambahkan setengah sendok garam ya. Saya kebetulan emang garam kasarnya lagi habis, saya pakai garam halus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngulek cabai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
halus, bawang merahnya udah halus, cabai merahnya teksturnya udah lembut ya. Gak usah terlalu lembut kalau buat sambal goreng ini. Gak usah terlalu halus. Nah, ini ya cara bikin sambal Padang itu begini ya. Ya, sekarang kita sisihkan ya. Kita lanjut digoreng. Maaf ya, kameranya nggak terlalu bersih, kurang jelas. Karena kita memang belum punya HP iPhone ya, kayak orang-orang itu. Kita pakai HP yang biasa-biasa aja. Ya, yang penting anak kos semangat memasak. Nah, kita sisihkan ke sini. Ya. Kita lanjut menggoreng. Nah, kalau buat sambal goreng itu tekstur cabenya udah begini aja. Nggak perlu terlalu halus ya. Teksturnya begini aja. Dah, ini enak. Jamin enak. Teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan menggoreng. Pertama, kita hidupkan kompor ya. Kena api sedang aja. Jangan terlalu gede ya. Masukkan minyak secukupnya. Oke. Yang pertama kita goreng adalah tahu nih, tahu ya. Satu minyaknya panas dulu. Jangan ditanya lagi kenapa dapurnya kecil ya. Ingat, ini adalah anak kos-kosan. Saya ingatkan lagi, anak kos-kosan jangan berkecil hati, tidak bisa masak. Bisa, penting ada niatnya. Oh ya, saya lupa. Tahunya kita kasih garam sedikit ya, biar ada rasa. Oh, kita kasih garam. Saya kasihnya Reko ya, sedikit aja. Kasih Reko sedikit. Bah. Ya, lanjut aja biar nggak lama-lama ya. Kita masukin tahunya. Kita tunggu tahunya matang. Nah, saya goreng tahunya ini nggak terlalu lama-lama ya teman-teman, cuma setengah matang saja. Saya tidak suka tahu yang terlalu kering ya. Kalau udah mulai kuning, udah saya angkat. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, sekarang tahunya udah matang ya. Kita angkat tahunya. Nggak usah pakai peniris segala macam ya. Kita peniris taruh aja. Nah, sekarang lanjut kita masak goreng pelan-pelan. Nah, sekarang tips menggoreng ikan itu sebelum ikannya kering jangan dibolak-balik ya. Kalau ikannya dibolak-balik sebelum kering nanti ikannya akan hancur. Jadi kita tunggu ikannya setengah kering. Tanda ikannya udah mulai setengah kering itu minyak udah mulai kenceng, udah mulai diam gitu. Udah nggak terlalu kencang lagi. Cepat nanti berarti ikannya udah bisa dibalik. Ya, sekarang kita lihat dulu ikannya kering baru kita balik ya. Sekarang ikannya udah bisa dibalik ya. Tuh, udah bisa dibalik. Udah kering jadi kita balik. Dibalik. Gantian. Sekarang yang di bawah lagi yang masak. Tumpah lagi minyaknya. Apa?
Ini dibalik ya. Bentar aja nih, kira-kira 10 menit kita angkat. Gorengnya dari awal sampai akhir itu 10 menit aja udah angkat, udah matang kan. Jangan terlalu lama-lama, nanti ikannya kegaringan. Nah, buat anak kos yang mau masak itu nggak perlu yang mahal-mahal. Ini tadi saya masak cuman modal ke pasarnya tadi cuman modal 35.000. Saya udah bisa dapat jengkol, udah dapat bawang, udah dapat ikan. Tadi ikan selar ini saya beli setengah kilo itu cuman 10.000. Ini saya angkat dulu ya. Ikan selarnya tadi 10.000. Nah, kering kita angkat. Begini penampakannya, tuh. Ya, nggak usah terlalu garing-garing ya. Kosong. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita goreng sampai selesai. Nah, saya mau cerita ya buat anak-anak kos, kalau mau masak itu 35.000 itu kita bisa buat 2 hari, jadi kita nggak capek-capek beli sambal keluar ya kan. Tadi itu saya masak cuma 35.000, ikan selarnya tadi 10.000, terus jengkolnya tadi cuma 5.000 aja ya kan, ini jengkol muda ya 5.000. Itu doang, saya bilang aja sama abang minta 5.000 aja. Terus cabenya tadi jadi juga 5.000 ya kan, cabenya 5.000. Terus bawang merahnya tadi 5.000 ya kan, itu udah 25.000, tambah minyak tadi 9.000. Kalau tahunya tuh tahu yang kita gulai kemarin ya, saya taruh di kulkas. Itu kita udah masak tadi, nggak susah dari keluar gitu. Jadi kalau makan itu bikin selera nambah tuh ya. Ya udah, kita lanjutkan menggorengnya sampai selesai ya. Nah, setelah udah matang kita angkat ya. Tuh, lanjut kita goreng jengkol ya. Goreng jengkolnya sampai matang. Ini kan jengkolnya jengkol muda, jadi gorengnya nggak usah terlalu lama ya. Nggak usah terlalu lama gorengnya, kurang lebih ya 5 menit cukup. Kalau udah matang angkat. Nggak usah terlalu kering-kering. Lagi kita goreng. Ini apa namanya ini kita buang ya. Tuh, kulit-kulitnya kita buang. Kulit-kulitnya ini kita buang biar nanti nggak menyamak di dalam sambal kita. Tuh, biar nggak menyamak-nyamak sih. Tuh, ya kan. Ini jengkolnya udah mau matang, kita angkat aja lagi. Ini udah matang jengkolnya. Nah, matang jengkolnya. Saatnya kita angkat jengkolnya. Tuh. Nah, karena jengkolnya jengkol muda, udah tekstur jengkolnya begini aja. Tuh,
nggak perlu yang kayak kering-kering banget, udah matang udah angkat aja gitu. Jadi itu rasa jengkol itu terasa gitu. Kalau kering-kering gitu hilang wanginya. Dan langsung kita masukin cabai ya, cabai yang kita ulek tadi langsung kita goreng aja. Dengan api kecil aja, kalau usah terlalu gede. Ciri-ciri cabai udah matang itu nanti apa namanya, gejolak minyaknya tuh udah mulai tenang, terus udah tenang, apa namanya, tidak ada kayak campuran air begitu. Maksud saya tuh campuran airnya kan tadi kita ada tomat, ada bawang kan mengandung air, ada airnya gitu. Jadi cabenya ini digoreng sampai kandungan air bawang sama tomatnya tadi kan kita kalau blendernya tadi enggak cabenya nggak di blender ya, tapi tidak ada campuran airnya, cuma bawang sama tomat tadi aja yang kita kadar airnya kita tuang. Insya Allah baunya ya kemana-mana, enak banget baunya, wangi. Apalagi minyaknya itu bekas goreng ikan, jadi enak wanginya. Setelah cabenya matang, nih cabenya kita aduk ke ikan yang tadi udah kita goreng. Aduk ke semua, ikannya, tahunya, sama jengkolnya ya. Semuanya sampai teraduk. Aduk enak. Lalu kita saling ke piring. Onde mande. Nah, ini penampakannya ikan selar yang udah kita cabein tadi, yang kita goreng terus kita cabein, yang dicampur dengan jengkol dan tahu. Gimana menurut teman-teman? Ini bikin selera makan nambah terus nih buat anak-anak kos. Wah, ini mah udah mantap banget ya, jauh dari orang tua. Tuh enak deh pokoknya, murah meriah, bikin selera makan nambah terus. Yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba di rumah, sama mengikuti resepnya, dan saya akan menikmati masakan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.